Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Willian 99% akan tinggalkan Chelsea di musim panas. Harapan Willian untuk melanjutkan karir di Chelsea nampaknya tidak akan menjadi kenyataan. Sang winger diberitakan gagal untuk mencapai kata sepakat untuk kontrak barunya di Chelsea. Penyebabnya masih sama, yaitu masalah durasi kontrak. Willian ngotot meminta kontrak berdurasi 3 tahun, sementara Chelsea juga ngotot hanya bersedia memberikan kontrak berdurasi 2 tahun. Kedua pihak diberitakan sama-sama enggan menurunkan tuntutan mereka, sehingga proses negosiasi ini diberitakan sudah berakhir. Sang winger diberitakan juga membuka pembicaraan dengan klub asal London Utara Tottenham. Willian tertarik untuk pindah ke Tottenham karena ada sosok mantan manajernya Jose Mourinho. Pemain Real Madrid latihan lagi, ada Eden Hazard. Pemain Real Madrid kembali berlatih bersama di lapangan namun tetap jaga jarak. Ada Eden Hazard yang juga ikutan. Hal itu terlihat pada postingan foto di Instagram resmi Real Madrid. Para pemainnya kembali latihan di lapangan setelah masa isolasi diri dari pandemi virus corona. Meski begitu, para pemain terlihat menjaga jarak. Eden Hazard terlihat sudah bisa berlatih secara normal. Tak ayal dirinya sudah berbulan-bulan dibekap cedera retak engkel. Manchester United diminta tak hamburkan uang demi Odion Ighalo. Shanghai Shenhua dilaporkan telah mengatakan kepada Manchester United untuk membayar 20 juta pound sterling jika mereka ingin mempermanenkan status Odion Ighalo. Namun, mantan bek kanan Manchester United, Gary Neville, mewanti-wanti timnya untuk tidak menghambur-hamburkan uang demi pemain Nigeria tersebut. Kualitas dari seorang Ighalo pun diragukan seiring berhentinya kompetisi akibat pandemi COVID-19. Menurut Neville, MU tidak perlu mengeluarkan uang sebesar 20 juta euro untuk Ighalo. Manchester United hubungi agen Adrien Rabiot. The Red Devils diyakini ingin memboyong Rabiot entah sebagai transfer tersendiri atau bagian dari kesepakatan pertukaran dengan Paul Pogba. Dilansir Calcio Mercato, United siap mengajukan tawaran untuk Rabiot dan mereka sedang mendiskusikan kesepakatan personal dengan agen sang pemain. Pihak United optimis akan bisa meraih kesepakatan jelang kompetisi musim mendatang, meski persoalan gaji Rabiot berpotensi menjadi tantangan bagi raksasa Liga Premier Inggris itu. Selain itu, untuk mendapatkan Rabiot, United tampaknya juga harus bersaing dengan Everton. Tiru latihan Cristiano Ronaldo, fisik Vinicius berubah drastis. Penyerang muda Real Madrid Vinicius Junior mengikuti jejak Cristiano Ronaldo dengan meniru metode latihan fisik sang mega bintang. Tidak tanggung-tanggung demi menirukan pola latihan Ronaldo itu, Vinicius bahkan mendatangkan seorang pelatih pribadi. Tubuhnya kini menjadi lebih kuat meskipun berat badannya menurun. Tak cuma itu, Vinicius juga melengkapi revolusi latihannya ini dengan mendatangkan koki pribadi. Dengan demikian, pola latihan tersebut bisa semakin dimaksimalkan dengan pola makan yang lebih sesuai. Akibatnya, fisik Vinicius pun kini berubah drastis dan perutnya menjadi kotak-kotak seperti Ronaldo. Barcelona ingin beli Marc Cucurella. Barcelona dikabarkan siap menghidupkan klausul pembelian kembali dalam kontrak Marc Cucurella di Getafe. Menurut kabar, Barcelona siap mengeluarkan dana sebesar 15 juta euro untuk merekrut Cucurella lagi. Kabar akan kembalinya Cucurella ke Camp Nou berpotensi mengancam masa depan Firpo, yang gagal memberi dampak sejak bergabung dari Real Betis pada tahun lalu. Chelsea kabarnya juga tertarik mendapatkan Cucurella jika klub asal London itu gagal merekrut Ben Chilwell dari Leicester City. Luka Jovic butuh mentor tepat di Real Madrid.
Penampilan Luka Jovic bersama Real Madrid masih belum mentereng. Hal tersebut jelas berbanding terbalik dengan performa Jovic saat masih membela Frankfurt musim lalu. Meski performanya masih belum terlihat bersama Madrid, tetapi Jovic tetap mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari mantan pemain Serbia, Veljko Paunovic. Menurut ex-pemain Atletico Madrid tersebut, Jovic belum dapat mengoptimalkan potensinya lantaran dirinya belum mendapat bimbingan dari para pemain senior Madrid. Paunovic meyakini bila yang dibutuhkan kaum patriotnya itu saat ini ialah mentor yang tepat di Santiago Bernabeu. Bintang Atlanta meninggal dunia di usia muda. Kabar duka kini datang dari raksasa Serie A Liga Italia, Atlanta. Wonderkid mereka, Andrea Rinaldi, harus meregang nyawa usai bergulat dengan penyakitnya. Mendapat perawatan intensif saat di rumah sakit di daerah Varese, Italia, kondisi Andrea terbilang cukup parah karena menderita penyakit aneurisma otak pada Jumat 8 Mei 2020. Tepat 3 hari kemudian, dirinya menghembuskan nafas terakhir. Hammarby tak tutup kemungkinan rekrut Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic ikut berlatih dan bermain bersama Hammarby di saat masa karantina. Kini ia malah disebut berpeluang bergabung ke klub Swedia tersebut. Kehadiran Ibrahimovic tersebut rupanya diapresiasi Direktur Olahraga Hammarby, Jesper Jensen. Menurutnya, mantan pemain LA Galaxy itu mampu membawa nuansa positif buat klub berjuluk Pageant tersebut. Selain itu, beberapa penggemar Hammarby diakuinya berharap jika Ibrahimovic bisa pindah ke klub Swedia tersebut, sesuatu yang menurut Jensen bisa saja terjadi, mengingat kontrak Ibrahimovic bersama Milan akan habis pada akhir musim ini. Ribuan supporter kardus siap ramaikan Stadion Borussia Mönchengladbach. Pekan ini Gladbach memang akan tampil tandang. Tetapi saat bermain di kandang, mereka sudah menyiapkan kehadiran supporter kardus yang hadir secara fisik di stadion sebagai wakil para supporternya. Sebanyak 12.000 supporter kardus siap mengisi stadion. Bahkan supporter tim lawan pun bisa memesan pula kardus perwujudan dirinya untuk ditempatkan di tribun tim tandang. Lewat program Cardboard You itu, supporter bisa memesan kardus yang memvisualisasikan dirinya. Kardus-kardus itu akan ditempatkan di tribun, dengan uang pemasukan bakal didonasikan ke badan amal lokal. Bundesliga larang selebrasi berkelompok. Liga Jerman 2019-2020 siap bergulir kembali akhir pekan ini. Sejumlah penyesuaian akan diterapkan demi memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pelaku dunia sepak bola di Jerman. Pihak operator melarang adanya selebrasi berkelompok. Hal itu menjadi salah satu protokol kesehatan yang dilakukan hingga musim ini berakhir. Bayern Munich yakin Philippe Coutinho bisa main sebelum musim selesai. Coutinho harus menjalani pembedahan pada 24 April. Dia mengalami cedera pada salah satu sesi latihan. Masa pemulihan cedera Coutinho mencapai 6 pekan atau sekitar 1,6 bulan. Artinya, dia bisa melewatkan partai awal Bundesliga setelah jeda. Skenario terbaik bagi ex-pemain Liverpool itu adalah kembali di pertandingan terakhir Bayern di Liga pada Juni mendatang. Keyakinan mengenai Coutinho bisa tampil lagi untuk The Bavarian diucapkan oleh anggota staf Bayern. La Liga direncanakan main tiap hari. Presiden La Liga Javier Tebas mengungkapkan harapannya agar Liga Spanyol bisa dilanjutkan mulai 12 Juni. Laga derby antara Sevilla dan Real Betis akan jadi pembuka. Rencananya pertandingan Liga akan dimainkan setiap hari tanpa penonton selama 6 pekan. Liga Spanyol diharapkan selesai pada 31 Juli. Premier League diizinkan bergulir lagi pada Juni. Dilansir Omnisport, Perdana Menteri Boris Johnson mengumumkan sebuah roadmap pada Minggu 10 Mei 2020.
Roadmap itu berisikan garis-garis besar tentang bagaimana pembatasan lockdown bisa dilonggarkan. Kemudian pada Senin 11 Mei, pemerintah mengeluarkan dokumen panjang yang menggarisbawahi kompetisi mungkin saja dilanjutkan mulai bulan depan sebagai bagian dari langkah kedua dalam pencabutan pembatasan. Dalam langkah kedua dari roadmap pemerintah tersebut diterangkan bahwa event-event budaya dan olahraga akan digelar secara tertutup. Selagi menghindari resiko kontak sosial dalam skala besar, akan diizinkan mulai 1 Juni. Premier League sendiri menargetkan bisa melanjutkan kompetisi pada 12 Juni. Mayoritas klub Liga Inggris enggan main di tempat netral. Liga Inggris berencana melanjutkan musim pada 12 Juni dengan semua orang diuji virus corona 2 kali dalam seminggu dan permainan dimainkan secara tertutup di tempat netral seperti Stadion Wembley atau St. James Park. Daily Mail melaporkan mayoritas klub-klub Liga Inggris kurang setuju bermain di tempat netral. Klub-klub Liga Inggris ingin pertandingan digelar kandang tandang seperti sebelumnya. Pembicaraan terkait tempat pertandingan pun tidak mencapai titik temu pada rapat kemarin. Alhasil akan diadakan rapat lagi pada 18 Mei guna menemukan solusi soal tempat pertandingan. Impian Juventus untuk rekrut Kevin De Bruyne. Skuad impian jadi kenyataan apabila berhasil mendapatkan tanda tangan superstars Manchester City Kevin De Bruyne. Begitu angan-angan yang sedang dirasakan Juventus. Menurut TMW, raksasa Serie A Italia tersebut diam-diam tengah menjajaki kemungkinan untuk membajak bintang Belgia itu dari The Citizen. Meski demikian, bandrol harga De Bruyne dipastikan akan sangat tinggi, mengingat kontrak dia bersama Manchester Biru baru akan berakhir pada 2023 mendatang. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!